Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat wilayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah karena sampai hari ini Allah terus melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang mengapa setan suka dekat dengan kita. Ya. Mengapa setan suka dekat dengan kita? Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kepada hamba-hambaku engkau iblis, engkau setan, tidak punya kuasa sedikit pun atas mereka. Ya, illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali dari mereka yang sesat, yaitu orang-orang yang mengikutimu. Sahabat wilayah yang dirahmati Allah, ini jaminan Allah untuk hamba-hambanya. Sesungguhnya setan tidak punya kuasa sedikit pun atas hamba-hamba Allah, ya, kecuali mereka orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Maka sebagaimana tema kita hari ini, mengapa kita sering didekati oleh setan? Mengapa setan betah dengan kita? Ya, bisa jadi karena kita itu telah mengikuti langkah-langkah setan. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali mereka yang sesat, yaitu orang-orang yang mengikutimu. Jadi bisa jadi kita itu didekati setan, kita diganggu setan karena kita kesehariannya melakukan sesuatu yang disukai oleh setan. Ya, kita hobi berdosa, kita hobi memakan yang haram, kita hobi bermaksiat, sehingga itulah yang menyebabkan setan suka dekat dengan kita. Jadi ibaratkan tidak mungkin lalat itu datang kalau tidak ada yang disukainya. Karena ada sampah, kan ada bangkai, maka lalat itu datang. Ya. Begitupun gangguan setan. Mereka datang kepada kita karena dalam diri kita ada sampah, terutama sampah dosa. Ya, ada sesuatu yang mereka sukai dalam diri kita, baik wataknya, baik perbuatannya, ataupun tadi ya dosa-dosa yang sering kita lakukan. Maka sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang terkena gangguan-gangguan setan dari kalangan bangsa jin, ya, yang pernah saya bahas, di antaranya orang yang terkena gangguan itu sering pusing, mudah emosi, pelupa, cemas, mimpi buruk, mendengar suara-suara tanpa rupa, atau melihat penampakan-penampakan. Nah, ini kalaupun diruqyah, mungkin ketika diruqyah enak, ya, plong, tapi nanti datang lagi. Kenapa datang lagi? Karena tadi dalam diri kitanya ada sesuatu yang disukai oleh setan tersebut. Maka cara terbaik supaya kita dijauhi setan adalah buang segala sesuatu yang disukai oleh setan. Sebagaimana kita ingin dijauhi lalat, maka buanglah apa-apa yang disukai oleh lalat tersebut, supaya kita tidak capek mengusirnya. Ya, berapa kali kita ruqyah, berapa kali kita usir, kalau dalam diri kita masih ada yang disukai oleh setan tersebut, maka tidak akan pernah selesai. Ya. Kemudian dalam firman yang lain dalam surat Al-Isra ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun. Ya. Sesungguhnya kepada hamba-hambaku engkau setan tidak punya kuasa sedikit pun atas mereka. Ya, wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu sebagai pelindung. Itu ya. Jadi jaminan Allah kepada hamba-hambanya,
tidak akan bisa dikuasai oleh setan, kecuali mereka orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan, ya. Sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, ya, dalam surat An-Nahl ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Ya. Sesungguhnya kekuasaan setan atas hanyalah kepada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Ya, banyak di antara kita yang menjadikan jin menjadi khodam, menjadi pendamping untuk kesaktian, untuk pengasihan, untuk penglaris dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, dari sinilah kita akan dikuasai oleh setan, ya. Sebagaimana firman Allah tadi, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah kepada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindung. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu orang-orang yang akan dikuasai oleh setan. Nah, itu, ya. Terus bagaimana solusinya supaya kita jangan dikuasai setan? Solusinya adalah luruskan tauhidnya, bersihkan tauhidnya dari segala kesyirikan. Ya. Ya, itu tuh, bersihkan. Jangan sampai kita keimanannya, ketauhidannya bercampur dengan kesyirikan. Disitulah pintu setan akan menguasai kita. Jadi inti kesimpulannya dalam pertemuan kita kali ini adalah, satu, Allah jamin hamba-hamba tidak akan bisa dikuasai oleh setan. Kedua, setan hanya akan berkuasa kepada mereka yang mengikuti langkah-langkahnya, yaitu orang yang hobi berdosa, hobi makan haram. Kemudian orang yang suka mengambil setan sebagai pelindung, menjadi khodamnya. Kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan, itu orang-orang yang akan dikuasai oleh setan, ya. Sebagaimana janji iblis, ya Allah, karena engkau telah menghukum aku sesat, maka aku pasti akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus, ya. Atau dalam firman Allah, ya Allah, karena engkau telah menghukum aku sesat, maka aku pasti akan menjadikan indah, ya, perbuatan maksiat di mata manusia, ya. Kami akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Illa ibadaka minal mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang mukhlasin. Yang mukhlas itu yang bertauhid, yang hatinya itu Allah dulu, ya, Allah lagi, Allah terus, apa-apa Allah, ya. Ketika ada apa-apa jangan kait-kaitkan dengan sesuatu, tapi berkatalah ini kehendak Allah, ini kuasa Allah, ini takdir Allah. Ya, mungkin itu sahabat yang kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.